GKM untuk membentuk GKM. Pada tanggal 27 Februari tahun 2013 kami sepakat untuk mendirikan GKM yang diketuai oleh Ade Junaidi dan sekretaris Bapak Agus Winarto, bendahara Bapak Bujadi, anggota Bapak Roni dan anggota Bapak Suyadi. GKM kami diberi nama GKM sepanjang masa, yang berarti yang bermakna yaitu se yaitu sepatu, pan yaitu panongan, jang yaitu jangkauan, masanya masyarakat luas. Mudah-mudahan sepatu produk kami bisa diterima oleh masyarakat luas dan abadi selama-lamanya. Dan untuk memperjelas gambaran kami persilakan ke sekretaris kami, yaitu Bapak Agus Winarto. Bapak Agus, silakan. Baiklah, kami lanjut. Inilah awal proses produksi sepatu di JT Karuniasmito. Yang pertama, persiapan bahan seperti yang ada di gambar. Bagian berikutnya yaitu bagian cutting, bagian pemotongan. Pemotongan seperti ini pemotongan. Bagian berikutnya bagian pola, yaitu bagian yang harus digambari. Bagian berikutnya yaitu bagian jahit. Siapa pun tahu kalau jahit. Seperti ini hasilnya jahit. Kemudian bagian berikutnya itu bagian stopel, seperti yang terbuat di gambar. Gabungan antara ini. Setelah bagian stopel, bagian press, yaitu penggabungan antara atas, upper, dan bawah dengan outsole. Ini outsole, ini upper, gabungan namanya bagian press. Kemudian setelah menempel, masuk ke bagian open. Kira-kira 1,5 jam matang dan siap diangkat. Kemudian bagian berikutnya yaitu bagian packing, bagian pengembangan. Nanti kalau udah di bagian packing berarti siap delivery, siap jadi. Next. Kemudian kami menentukan masalah dan jadwal perbaikan. Kami menggunakan subtema mengurangi cacat produksi sepatu di bagian boxing yang terlepas. Nah, seperti ini contohnya. Ini boxing yang lepas. Alasannya karena banyaknya cacat produksi terlalu tinggi, kos produksi biaya terlalu tinggi. Dan kemudian kami menentukan jadwal dan perbaikan. Next. 1. Kami menentukan masalah di minggu pertama yaitu bulan Maret. Setelah itu kami mencari penyebab masalah dan rencana perbaikan ini di minggu kedua. Dan di minggu ketiga kami melaksanakan perbaikan dan pengecekan hasil. Kemudian di bulan April minggu pertama kami membuat standarisasi dan ini disetujui oleh fasilitator, pimpinan perusahaan dan ketua GKM. Langkah 1 menentukan masalah dilaksanakan minggu kedua bulan Maret 2013 karena banyaknya cacat produksi di sepatu di bagian boxing. Kami bersama anggota gugus dan pimpinan perusahaan beserta fasilitator sepakat menggunakan metode PALDA, yaitu 4 langkah 2 yaitu dengan judul mengurangi masalah pada sepatu berupa boxing yang terlepas. Jangan kemana-mana, terus ikuti acara video. Langkah kedua mencari penyebab dan rencana perbaikan. A. Check sheet, yaitu dari hari Senin sampai Sabtu dalam seminggu kami bisa produksi 1479. Targetnya dalam 1 minggu 143 pasang. Ini merupakan angka yang luar biasa. 10,3% cacat di perusahaan JP tersebut. Next. Kemudian langkah kedua B, kami mencari penyebab menggunakan diagram Lisbon atau dari faktor mesin masih menggunakan manual misalnya. Dan satu lagi masih menggunakan martir waktu pengerolan.
syuting sementara waktu dulu. Material waktu memotong hanya diperkirakan belum diukur terlebih dahulu. Jadi kira-kira kita nggak mau hitungan fix kemarin itu. Dari faktor manusianya bekerja kurang terampil. Banyak tidurnya ini kemarin. Nanti tidur lagi. Nanti tidur lagi ya. Siap. Dari faktor metodenya belum ada SOP, belum ada standar. Dan dari faktor lingkungan belum ada rak untuk menyimpan sepatu, masih acak-acakan asal naruh aja, banyak yang kotor dan sebagainya. Asal taruh aja Pak. Ya. Kemudian C rencana perbaikan. Dari faktor mesin masih menggunakan manual, akibatnya banyak sisa. Kemudian kenapa harus ditanggulangi? Supaya tidak ada sisa, berulang. Rencana penanggulangan kita menggunakan mesin yang otomatis. Memang kesannya kok GKM otomatis. Otomatis satu mesin mengurangi karyawan 17 orang. Dari biaya tersebut masih untung satu mesin. Ini Yang udah pakai otomatis. dari biaya setiap hari karena karyawan itu 17, kalau pakai potong gunting kita ganti satu mesin untuk satu orang yang mengendalikan, dan keuntungan dari pembelian mesin dengan untuk bayar kaya masih untuk beli mesin satu. Dan dari faktor material hanya kira-kira waktu memotong. Nah ini. Jadi banyak sisa, banyak boros. Dari kata tadi nggak ada ukuran spesifik, kita main asal potong aja. Kemudian cara menanggulangi kami ukur terlebih dahulu dan sangat hati-hati diperkirakan sesuai dengan yang dibutuhkan. Barangkali ini pesan. Dari faktor manusianya kerja kurang terampil, ini banyak yang belepotan, akibatnya banyak yang pastur. Kemudian kami akan menanggulangi setiap pengereman hati-hati dan dicek dulu dengan teliti. Dari faktor lingkungan belum ada rak penyimpanan sepatu, asal naruh acak-acakan. Akibatnya tidak rapi dan banyak kotor. Tujuan penanggulangan supaya lebih rapi dan kelihatan enak dan tidak banyak yang kotor. Dalam negeri ini asli. Dari faktor metode belum ada SOP. Akibatnya hasil tidak maksimal. Tujuan penanggulangan akan dibuatkan SOP. Next. Langkah ketiga, A. Melaksanakan perbaikan dan mengecekkan hasil. Seperti dilihat di layar. Yang pertama, memotong masih menggunakan mesin manual, lama sekali. Kemudian setelah perbaikan, memotong menggunakan mesin cutting. Lihat gambar dulu. Pakai ukuran. Nomor 2, pengerolan masih menggunakan martil. Ini tadi Yang lama. Setelah perbaikan, pengerolan menggunakan roll stainless. Nah ini termasuk teman kami ini. Ini walaupun kecil tapi kecil-kecil tapi ramai. Ini menghasilkan hal yang luar biasa. Nomor 3 yaitu bahan diperkirakan tidak diukur asal waktu potong. Dan setelah perbaikan bahan diukur lebih dahulu. Sebelum perbaikan, nomor 4, bekerja kurang teliti, seperti ngantuk, tidur, main-main ini tidak tahu dia apa enggaknya. Dan setelah perbaikan, bekerja lebih teliti dan serius waktu bekerja. Nomor 5, sebelum perbaikan belum ada penyimpanan sepatu, seperti gado-gado kalau dari jauh, keceleleng ya. Ini separuh, asal naruh, kotor banyak dan sebagainya. Kemudian setelah perbaikan membakar rak untuk menyimpan sepatu, disusun pakai rak. Sebelum perbaikan nomor 6 belum ada SOP. Di situ pengusaha karyawan apapun tulis langsung, ada masalah tulis, nggak ada rencana. Dan setelah perbaikan membuatkan SOP. Kemudian D, meneliti hasil perbaikan. Dari hari Senin sampai dengan Sabtu kami catat 10%, dan setelah perbaikan dari hari Senin sampai Sabtu kita produksi 1572 dan cacatnya 0,1. Jadi sebelum dan sesudah kita untung sekitar 10,2%. Analisis ekonomi. Terdapat di minggu kedua kami catat 143 pasang. Setiap pasang sepatu ruginya Rp5.000. 143 pasang kali Rp5.000 sama dengan Rp715.000. Sedangkan pada minggu kedua bulan April terdapat 17 pasang cacat. Jadi 17 pasang kali Rp5.000 sama dengan Rp85.000. Sedangkan harga roll stainless satunya Rp250.000. Dan ini bisa bertahan sekitar 40 minggu. Maka biaya yang dapat dihemat akibat penggunaan roll stainless adalah Rp715.000 dikurangi Rp85.000 dikurangi Rp6.250 sama dengan
Rp623.750.000 per minggu. Angka 4, standarisasi. Setelah itu kami membuat standarisasi. Bahan harus diukur sesuai jumlah yang diinginkan. Memotong harus menggunakan mesin cutting, 4 pola sebelum menjahit. Dan kelima, pengenalan harus menggunakan kuas. Kelima, pengenalan menggunakan roller stainless. 6, pengepakan harus menggunakan uniform. Next. Kemudian B, sosialisasi tanda yang dihasilkan. Kami selalu sosialisasi kepada pekerja yang ada di situ. Briefing dulu. Setelah itu yang kedua kami menempelkan di ruangan. Dan ketiganya kami menyebarkan standarisasi. Dan keempatnya kami mendokumentasikan standarisasi di perusahaan tersebut. Manfaat GKM jelas bagi karyawan, terjalinnya kerjasama antara karyawan. Kedua, kreatif dan motivasi bagi karyawan meningkat. Ketiganya karyawan untung karena sisa-sisa tersebut akan dibagikan bonus buat karyawan. Bagi perusahaan, terjadinya penghematan biaya produksi. Keduanya, tercapainya target dan jadwal yang diinginkan. Bagi konsumen sangat suka karena kualitas naik dan konten delivery. Demikian paparan kami. Kalau ada salah dari kami minta. Bila ada sumber di ladang kita bisa lagi ya. Bisa. Ya, yang penting bisa. Ini dengan ada penting bisa aja. Oke, terima kasih. Dan tapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa. Siap. Siap, Pak. 12 menit 38 detik. Ya, siap. Terima kasih Pak. Perkenalkan, saya dari GKM Putra Jaya Pak. Di sini akan menanyakan sedikit. Mungkin ada 3 pertanyaan yang sekaligus saya pertanyakan. Tadi saya lihat di slide itu mengenai penghematan Pak. Kalau berbicara masalah penghematan, sebetulnya kita setuju. Tapi ada yang tidak setuju, mungkin adanya pengurangan tenaga kerja Pak. Berarti Bapak termasuk yang tidak